Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Lera Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi penggunaan dari Room Database dan juga pemanfaatannya dalam membangun project. Membangun sebuah aplikasi Android yang memanfaatkan Room Database merupakan pendekatan yang sangat efisien untuk mengelola data secara lokal di dalam perangkat. Room Database sendiri merupakan bagian dari library Jetpack, di mana dirancang untuk memberi lapisan abstraksi di atas SQLite. Dengan adanya Room Database ini, pengembang juga dapat melakukan berbagai operasi pada database, seperti menyimpan, membaca, memperbarui, dan menghapus data, dengan lebih mudah dan efisien tanpa harus menulis kode SQL yang kompleks. Selain itu, Room juga mendukung fitur-fitur seperti validasi skema pada waktu kompilasi, kemampuan untuk menangani migrasi database, serta integrasi dengan Live Data dan juga RX Java untuk pengelolaan data secara reaktif. Semua keunggulan ini menjadikan Room Database menjadi pilihan yang ideal untuk pengelolaan data lokal dalam pengembangan aplikasi Android. Kemudian di sini beralih pada penjelasan source code project, di mana diawali dengan penyesuaian pada bagian build Gradle. Pada build Gradle app ini, di sini disesuaikan yang pertama yaitu pembuatan build future view bindingnya, itu sama dengan true. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan implementation Android Room dan juga annotation prosesornya juga Android X Room dengan kode 2.6.0. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari activity main XML, di mana pada source code ini terdapat tag linear layout atau menggunakan pemilihan jenis linear layout, di mana linear layout ini akan mengatur tata letak semua elemen di dalam orientasi secara vertikal ini. Dan uh, di sini digambarkan dengan width serta height-nya berupa match parent, serta menggunakan penggunaan padding-nya sebesar 16 dp untuk menambahkan jarak di dalam layout, dan juga menambahkan background yang disesuaikan. Kemudian dilanjutkan pada bagian pembuatan header aplikasi menggunakan text view, di mana memiliki ID-nya yaitu TV header dengan layout width serta height-nya yaitu match dan juga wrap, dan background menggunakan kode warna, serta di sini memiliki teks bertuliskan My Notes App dengan padding atau jarak pada layoutnya sebesar 8 dp, dilanjutkan dengan margin topnya sebesar 16 dp dan margin bottomnya sebesar 12 dp. Kemudian di sini terdapat ukuran dari text size-nya yaitu 24 sp dengan stylenya yaitu bold dan colornya menggunakan warna putih serta letak gravity atau memposisikan teks untuk berada di tengah secara horizontal dan vertikal yaitu center. Kemudian di sini pembuatan view flipper for navigation, di mana pada view flipper ini akan memungkinkan navigasi antar halaman dalam satu layout. Dan view flipper ini akan berisi dua halaman, di mana halaman berada dan ditambahkan dengan halaman add serta update. Kemudian di sini ada untuk halaman yang pertama yaitu berisi list view, di mana pada list view di sini akan eh, list view yang berada di dalam linear layout ini akan mengatur tata letak halaman dalam bentuk orientationnya vertikal, dilengkapi dengan eh, list view dengan ID list view, layoutnya berupa match dan juga layout height-nya 0 dp serta layout weight-nya sebesar 1. Yang ini merupakan source code untuk menampilkan daftar catatan yang ada, di mana dilengkapi dengan button add, dan button add ini berfungsi sebagai tombol berbentuk bulat kecil untuk menambahkan catatan baru, di mana bertuliskan tanda plus. Dilanjutkan untuk halaman berikutnya, yaitu yaitu termasuk add atau edit node page dengan menggunakan linear layout yang sama, di mana linear layout ini akan mengatur tata letak halaman tambah serta edit dalam orientasi secara vertikal. Dilanjutkan, di sini terdapat edit text-nya, yaitu yang pertama terdapat edit title, di mana menggunakan layout width serta height-nya, yaitu match dan wrap. Dan di sini terdapat hint-nya berisikan title untuk menampilkan teks petunjuk dalam kolom input, kemudian menggunakan padding sebesar 8 dp, dan juga terdapat margin top-nya yaitu 12 dp. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari edit description-nya, di mana width serta height-nya yaitu match dan wrap, dan hint-nya bertuliskan description, serta yang terakhir yaitu terdapat edit text-nya berupa date, di mana pada date ini hint-nya yaitu bertuliskan date. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan button dari submit dan juga update, di mana pada button add sendiri atau button submit ini berfungsi untuk menambahkan catatan baru dan juga pada button update berfungsi untuk memperbarui catatan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini terdapat background tint
yang menyesuaikan menggunakan kode warna, dan juga di sini dilengkapi dengan layout margin N-nya pada bagian button add, yang berarti bahwa akan memberikan jarak pada bagian margin akhirnya. Kemudian dilanjutkan untuk source code main activity-nya menggunakan berbagai macam import untuk mendukung pengelolaan dari software yang dibangun atau aplikasi yang dibangun. Dilanjutkan di sini terdapat public class main activity, yang berarti bahwa merupakan aktivitas utama aplikasi yang mengatur logika UI dan juga interaksi pengguna guna menyediakan fitur modern untuk mendukung berbagai perangkat Android. Kemudian dilanjutkan dengan eh, private berbagai macam private yang merupakan variable instance, di mana pada private activity main binding sendiri akan menghubungkan elemen-elemen UI di dalam layout dengan kode menggunakan view binding. Dilanjutkan dengan private list node list ini yang berfungsi untuk menyimpan daftar catatan dalam bentuk array list. Dilanjutkan dengan private array adapter yang berfungsi untuk mengelola tampilan daftar catatan pada list view. Dan yang terakhir yaitu terdapat private node selected node yang bernilai null sebagai tempat untuk menyimpan catatan yang dipilih untuk dilakukan pengeditan. Kemudian dilanjutkan, di sini terdapat protect void on create, yang berarti bahwa source code ini dilengkapi juga dengan binding, di mana untuk menghubungkan file layout XML dengan kode menggunakan view binding. Dilanjutkan dengan inisialisasi dari list view dan adapter, di mana pada source code new array adapter, dan dilengkapi juga dengan binding list view ini berfungsi untuk mengatur daftar catatan menggunakan array adapter dan menampilkannya dalam bentuk list view. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari picker for edit text, di mana source code ini digunakan untuk menampilkan dialog tanggal saat nantinya diklik pada bagian edit text bagian date-nya. Kemudian terdapat Add Note button, di mana pada Add Note button ini akan berpindah ke halaman tambah atau edit catatan dan mengosongkan input. Kemudian dilanjutkan di sini terdapat source code dari Submit button, yang berarti bahwa akan validasi input dan juga menambahkan catatan baru ke dalam daftar serta mengembalikan pada saat pengguna mengaksesnya ke halaman utama. Kemudian dilanjutkan dengan source code dari list view item click, yang berfungsi untuk menampilkan detail catatan yang dipilih pada halaman tambah atau edit dan berpindah ke halaman utama berupa tambah atau edit catatan. Kemudian di sini berpindahnya yaitu menggunakan fungsi set display child. Kemudian dilanjutkan dengan update button, di mana pada update button ini akan memperbarui catatan yang dipilih jika semua inputnya valid, yang dilengkapi dengan source code dari set title, set description, dan juga set data. Kemudian dilanjutkan dengan private void show data picker, di mana pada fungsi source code ini akan menampilkan dialog pemilih tanggal dan juga mengatur waktu yang dipilih ke dalam edit text, edit date. Kemudian dilanjutkan dengan uh, set empty field-nya, private void set empty field, yang terdiri dari binding edit title, binding edit text, dan juga binding edit data, yang berarti bahwa akan mengosongkan semua input di halaman tambah set update pada notes. Kemudian dilanjutkan di sini menggunakan private boolean is field valid, yang akan memvalidasi bahwa semua inputnya telah diisi. Kemudian beralih pada source code untuk Node Java, di mana menggunakan uh, import berupa entity dan juga primary key-nya, dan dilanjutkan di sini untuk berbagai macam private yang digambarkan awalnya, yaitu menggunakan primary key, di mana akan menentukan bahwa atribut ID merupakan kunci utama untuk entitas node sendiri, dilengkapi dengan private integer ID untuk sebagai primary key yang akan di generate secara otomatis. Kemudian di sini terdapat private string title, private string description, dan juga private string date. Dilanjutkan untuk public node-nya, di mana pada bagian public node di sini berfungsi untuk membuat objek node dengan parameter title, description, dan juga parameter date. Dilanjutkan dengan getter and setter, di mana di sini terdapat public integer get ID-nya untuk ID sendiri untuk mengambil nilai atribut. Dilanjutkan dengan set-nya. Set ID-nya di sini berarti untuk mengubah nilai atribut. Kemudian terdapat metode dari string, yang berarti bahwa untuk mengubah objek node menjadi bentuk representasi string. Dilanjutkan untuk source code dari node room database, di mana menggunakan berbagai macam import, dan import ini dilengkapi dengan database public abstract class-nya, yang berarti bahwa menandai kelas ini sebagai basis data dari room, dan di sini digambarkan dengan entities-nya, di mana entity sendiri akan menentukan bahwa tabel dalam basis data berasal dari entities node. Kemudian di sini menggunakan version 1, di mana menentukan versi basis datanya, dan juga export schema berupa files untuk nonaktif export schema database ke file JSON, dan biasanya hal ini digunakan untuk pengujian atau dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan public abstract node DAO,
yang berarti bahwa akan mendeklarasikan abstrak untuk mengakses DAO atau Data Access Object, dilanjutkan dengan private static volatile yang berarti bahwa membuat instance tunggal dari node room database, kemudian dilanjutkan dengan public static node room database yang berarti bahwa akan mengembalikan instance tunggal dari node room database. Kemudian beralih pada source code untuk node DAO.java sendiri yang menggunakan berbagai macam import untuk uh, menjalankan projectnya. Kemudian di sini menggunakan tag DAO yang berarti bahwa menandakan bahwa interface ini adalah DAO dan bertindak sebagai perantara antara aplikasi dan juga basis data room. Kemudian dilanjutkan dengan tag insert, di mana tag insert ini berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tabel node yang dilengkapi dengan parameter on conflict strategy, di mana jika terjadi konflik, misalnya duplikasi antara primary key, data ini tidak akan ditambahkan dan juga operasi akan dilewati. Kemudian dilanjutkan dengan tag update, void update node di sini berarti bahwa akan memperbarui data yang ada di dalam tabel node. Kemudian tag delete untuk menghapus data tertentu dari dalam node, dari dalam tabel node, dan juga yang terakhir yaitu terdapat tag query yang berarti menjalankan query SQL untuk mendapatkan semua data dari tabel node dan diurutkan berdasarkan ID secara ascending, di mana hasilnya akan mengembalikan daftar catatan dalam bentuk live data. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembenaran source code pada Android Manifest, yang berarti activity di sini menggunakan .main activity dengan exportnya to, yang berarti akan mendefinisikan kelas activity dengan berawalan tanda titik di sini berguna untuk menunjukkan bahwa main activity berada di dalam package utama aplikasi. Kemudian dilengkapi dengan intent di sini, intent filternya berfungsi untuk mendefinisikan kondisi yang membuat activity ini dapat dijalankan melalui intent tertentu. Kemudian di sini kita melakukan sinkronisasi atau rebuild terlebih dahulu. Kemudian setelah build selesai, kita menjalankan project. Di sini tertampil hasil running dari project, di mana kita dapat mengaksesnya. Yang pertama yaitu mengklik button add atau tanda plusnya untuk menambahkan node sendiri. Di sini dilengkapi dengan bagian title, description, dan juga date-nya, di mana pada title kita mencoba untuk menambahkan judulnya, yaitu nodes owl, description-nya. Kemudian di sini dilengkapi pada bagian date-nya, ketika kita klik, maka akan menampilkan bentuk date picker. Sini dapat mengatur tahun, kemudian dapat mengatur bulan juga pada tahun berapa. Di sini kita klik OK saja. Nah, ketika kita mengklik tombol atau button add, maka akan tertambah pada bagian eh, daftar listnya. Coba kita tambahkan lagi. Di sini memilih tanggal, oke. Kemudian kita klik add kembali. Nah, tertampil daftar list dari data-data atau notes yang telah ditambahkan. Dimana kita juga dapat melakukan update dari data yang data notes yang telah ditambahkan dengan mengklik data tersebut. Di sini tertampil, dapat mengubahnya seperti ini. Notes owl kita rubah menjadi notes aulia. Kemudian di sini tinggal klik update, maka data akan berubah menjadi uh, data yang telah diketikkan untuk diupdate, yaitu notes aulia. Sekian penjelasan proyek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.